Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci akan mengembangkan potensi kopi Kerinci untuk sektor ekonomi kreatif. Ya, melalui terobosan ini diharapkan dapat menjadikan kopi Kerinci semakin dikenal dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci saat ini tengah mengembangkan potensi kopi Kerinci sebagai sektor ekonomi kreatif. Kopi Kerinci memiliki kaitan erat terhadap kegiatan pariwisata dan kebudayaan, seperti menjamurnya kehadiran kafe yang bernuansa kopi Kerinci. Kondisi ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan menjadikan kopi Kerinci sebagai cenderamata atau oleh-oleh. Sementara itu, kopi Kerinci terutama jenis Arabica saat ini menjadi komoditi andalan Pemkab. Karena dinilai memiliki kualitas terbaik dan telah memperoleh sertifikat indikasi geografis dari pemerintah pusat. Bahkan kopi Arabica Kerinci telah menembus pasar Eropa. Salah satunya ke negara Belgia yang langsung diekspor dari kelompok tani di Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh. Cita rasa kopi Arabica Kerinci sudah dikenal luas oleh kalangan pecinta kopi yang ada di berbagai daerah di tanah air. Melalui berbagai kontes yang diikuti, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Juanda, mengatakan dalam rangka pengembangan sektor ekonomi kreatif, pihaknya merencanakan akan mengadakan pelatihan untuk pelaku usaha kopi Kerinci. Seperti para pemilik kafe bernuansa kopi Kerinci dan para pengusaha produk olahan kopi Kerinci. Untuk pelaksanaan pelatihan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci akan berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif khususnya untuk kopi, di mana Kabupaten Kerinci memiliki dua jenis kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Jadi kami merencanakan akan melakukan pelatihan tentunya untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dalam pelaksanaannya akan kerjasama dengan OPD terkait seperti Dinas Perkebunan dan Perdagangan, sehingga diharapkan para wisatawan bisa menikmati kopi Arabica dan Robusta ini di kafe-kafe yang ada di Kabupaten Kerinci. Biasanya umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kerinci selain menikmati kopi di kafe-kafe atau di homestay dan hotel, juga biasanya mereka membawa oleh-oleh untuk dibawa ke daerah asalnya. Kita merencanakan termasuk usaha ekonomi kreatif ini adalah kafe-kafe yang ada di Kerinci. Nanti kita akan mungkin memberikan pelatihan pada tahun 2021 tentang bagaimana mereka mengemas, bagaimana mereka menyajikan supaya bisa menjadi daya tarik. Apakah perlu rasanya kita tambah lagi, tidak seperti rasa seperti kopi biasa. Nanti kita akan lihat, nanti kita adakan latihan karena kafe-kafe ini juga termasuk usaha ekonomi kreatif. Sementara itu, pemanfaatan potensi kopi Kerinci, salah satunya dengan menjadikan sebagai menu minuman andalan di Kabupaten Kerinci. Apalagi saat ini, mulai menjamur kafe-kafe bernuansa kopi Kerinci yang menjadi tempat favorit bagi para generasi milenial untuk berkumpul dan berdiskusi. Pemilik usaha Kafe Gao Kerinci, Lendriani, mengatakan potensi kopi Kerinci yang semakin diminati oleh berbagai kalangan membuat ia perlu terus melakukan inovasi terhadap menu minuman kopi Kerinci. Hasil kopi Kerinci ini sudah mendunia ya, sudah terkenal di Nusantara. Melalui Gao Coffee inilah tujuan kami adalah juga ikut menunjang program pariwisata, di mana melalui tamu-tamu yang datang ke sini itu kami akan mempromosikan hasil kopi dari Kerinci ini. Dalam pengembangannya, kopi Arabica Kerinci sering diikutsertakan dalam berbagai kontes, baik di tingkat daerah hingga nasional. Pada tahun 2020 lalu, kopi Arabica Kerinci berhasil menjuarai kontes cita rasa kopi di Jakarta dan mendapat penghargaan untuk mewakili Indonesia di ajang cita rasa kopi tingkat internasional di Austria. Sementara itu, luas lahan kopi Arabica yang baru di Kabupaten Kerinci mencapai 1.800 hektar. Sedangkan untuk kopi Robusta, luas lahannya mencapai 6.000 hektar. Untuk kopi Robusta lebih banyak ditanam di wilayah selatan Kerinci,
yang ketinggiannya berada di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk kopi Arabica ditanam di atas ketinggian 1.500 hingga 2.000 dari atas permukaan laut. Edward Rosman, TVRI Jambi, melaporkan.